Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk keadaan daripada altcoin sendiri ya, Bitcoin berada di level 48.500-an. Per 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 1,88%. Sedangkan dalam 7 hari terakhir kenaikan daripada Bitcoin cukup luar biasa, sekitar 14,47% teman-teman, dengan memiliki market cap daripada Bitcoin itu sendiri sebesar 952,5 miliar ya. Mungkin bentar lagi menyentuh nih ke 1 triliun dolar itu ya. Mantap jiwa. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, seperti Ethereum dalam 7 hari terakhir ini 10%-an teman-teman ya, dan untuk Solana 7 hari terakhir ya 14%. Sedangkan dalam 24 jam terakhir itu sekitar 0,18%, XRP sekitar 1%-an, dan di sini untuk Chainlink sekitar 5% untuk kenaikannya teman-teman. Ya kalau kita lihat bersama-sama dengan keadaan marketnya ya, altcoin ini dalam kondisi yang cukup mantap jiwa, 95 lah atau 99% dalam kondisi hijau royo-royo, meskipun rasanya rasa sangkut. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik, yang notabene ini akan membawa ledakan harga daripada altcoin. Oke, langsung saja kita menuju ke papan informasinya. Nah, di sini teman-teman, analis teratas memprediksikan harga daripada Bitcoin ini akan mencapai di level 112.000 US dollar pada tahun 2024. Saya aminkan teman-teman ya. Hal yang bagus, hal yang positif seperti ini saya aminkan. Entah nanti bisa tercapai atau tidak, setidaknya kita sudah mengaminkan. Dan ketika hal ini benar-benar bisa terwujud di tahun 2024, kalian akan menjadi orang kaya. Mantap jiwa ya. Oke, jadi CEO Crypto One ya, Kyong Chu, memperkirakan harga daripada Bitcoin mungkin melonjak nih hingga 112.000 US dollar pada tahun ini ya, karena sentimen ETF Bitcoin. Oke. Dari sentimen masih berbicara tentang ETF ya. Jadi di sini ada beberapa poin, yaitu 3 poin. Harga Bitcoin mungkin melonjak hingga 112.000 US dollar. Kami klaim daripada Kyong Chu. Poin kedua, koin teratas mungkin memiliki harga dasar 55.000 US dollar, dan analis mengutip potensi ETF Bitcoin sebagai katalis utama untuk prediksi ini. Nah, jadi dari analis kripto Kyung Chu di X, setelah menyatakan sikap bullishnya mengenai harga daripada Bitcoin, memperkirakan kenaikan hampir 160% untuk koin tersebut, ya kan? Jadi harga daripada Bitcoin mengincar bull run. Menurut analis aset terkemuka, Bitcoin dapat melonjak hingga 112.000 US dollar dengan basis yang sangat bullish tahun ini, atau dalam mode konservatif, Bitcoin dapat diperdagangkan setidaknya yaitu 55.000 US dollar pada tanggal 8 Februari. Tapi kita sudah lewat dari tanggal 8 Februari ya kan. Nah, jadi ketika harga Bitcoin berada di sekitar 47.100, proyek harga tertinggi menurut grafik yang disajikan adalah 89.500, sedangkan harga dasar adalah 17.200 teman-teman ya. Jadi prediksi pertama udah gagal ya, yang dimana menentukan harga 55.000 US dollar ya kan. Pada tanggal 8 Februari ketika harga Bitcoin berada di sekitar 47.000 US dollar. Bentar, kita cermati dulu ini kata-katanya, jangan sampai blunder ya. Menurut analis terkemuka, Bitcoin dapat melonjak hingga 112.000 US dollar dengan basis yang sangat bullish tahun ini, atau dalam mode konvertif, Bitcoin dapat diperdagangkan setidaknya di level 55.000 US dollar. Titik ya, ini udah titik teman-teman, bukan koma lagi ya. Berarti ini paragraf terbaru pada tanggal 8 Februari ketika harga Bitcoin berada di sekitar 47. Oke, ya dia mengambil data 8 Februari ketika Bitcoin berada di level 47.000 US dollar. Proyek harga tertinggi menurut grafik yang disajikan adalah 89.000 US dollar, sedangkan harga
dasarnya adalah 17.200. Oh, jadi ini bukan diprediksi 55.000 ini bisa tercapai pada tanggal 8 Februari ya kan, melainkan mengambil data tanggal 8 Februari bahwasanya Bitcoin berada di level 47.100 gitu maksudnya. Oke, masuk ya. Nah, jadi di sini pada saat berita ini dimuat, harga daripada Bitcoin berada di level 48.000 dan harga baru tersebut secara nyata berdampak pada harga dasar dan harga tertinggi koin tersebut. Seperti Yong Chu ya, pedagang Bitcoin legendaris John Bollinger berpendapat bahwa masa depan Bitcoin terlihat cerah. Sebuah perubahan yang didorong oleh pengenalan ETF dan halving daripada Bitcoin yang akan datang. Halving daripada Bitcoin itu akan datang di bulan April teman-teman ya. Jadi tinggal ya ini udah Februari, Maret, April ya. Itu teman-teman tinggal tanggalnya berapa ya kan. Nah, di sini menariknya ya kan, hal ini berspekulasi untuk menaikkan harga daripada altcoin meskipun tujuan utamanya ke Bitcoin ya kan. Kenapa altcoin akan berspekulasi mengalami pumping yang cukup signifikan ketika Bitcoin mencapai di harga ini teman-teman? Salah satunya ya kan, orang yang mungkin beli di harga Bitcoin 15.000, 12.000, 25.000 ya kan, terus di harga 30.000 atau 28.000 ya. Ini ketika harga daripada Bitcoin ETF ini bisa mencapai di level tertingginya yaitu di 112 pada tahun ini teman-teman, maka saya jamin orang-orang yang beli Bitcoin yang saya sebutkan tadi 15.000, 20.000, 25.000, 30.000 bahkan di kisaran 35 sampai 40.000, mereka kan akan mendapatkan cuan yang cukup signifikan ya kan. Nah, cuan tersebutlah yang akan mereka ambil sekian persennya ya kan untuk mencari altcoin gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, nah inilah yang akan berdampak positif pada harga altcoin. Nah, arus masuk ke ETF Bitcoin Spot melonjak. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan. Waktu kita bahas bahwasanya ketika Bitcoin ETF ini SIBA akan terkena imbasnya yang cukup signifikan ya. Karena beberapa analis itu meyakini ya kan, keuntungan daripada Bitcoin itu sekian persen akan lari ke SIBA Inu dan ke altcoin teman-teman ya. Semoga saja gitu ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat yang jelas ETF Bitcoin Spot mencatat arus masuk bersih sebesar 33 juta US dollar minggu lalu pada hari Selasa. Pada hari Jumat di minggu yang sama, ETF Bitcoin 9 dan spot GBTC yang baru melihat arus masuk bersih sebesar 542 juta US dollar. Berdasarkan temuan Yong Chu, pasar ETF Bitcoin telah melihat arus masuk hingga 9,5 miliar dolar dalam 1 bulan setelah pasca diluncurkannya Bitcoin Spot ETF ya. Yang dimana ini meningkatkannya arus masuk ETF Bitcoin Spot diyakini sebagai fungsi dari FOMO, yaitu banyak investor khawatir bahwa mereka akan kehilangan keuntungan di pasar, terutama dengan harga Bitcoin yang baru-baru ini menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan. Mantap jiwa ya. Seperti ETF spotnya BlackRock ya kan, Fidelity, ARK21, terus ada di sini Bitcoin ETF mencetak arus masuk terbesar masing-masing sebesar 250,7 berapa ini ya, sampai dan juta ya, hitungan juta teman-teman ya, hitungan juta ini. Nah, mantap jiwa. Oke. Grayscale masih menghadapi arus keluar, tetapi angka pada hari Jumat tampaknya merupakan yang terendah sejak mendapatkan lampu hijau dari US SEC. Arus keluar sekitar 51,8 juta US dollar tercatat untuk GBTC Grayscale. Nah, ini yang mengakibatkan Bitcoin ETF ini pemompaannya kurang efektif ya waktu itu teman-teman, karena memang dari Grayscale sendiri atau GBTC sendiri ini banyak sekali arus keluar daripada pasca persetujuan daripada Bitcoin ETF teman-teman ya, yang mengakibatkan pumping daripada Bitcoin itu kurang maksimal. Karena apa? Dari Grayscale sendiri GBTC ini banyak yang dijual, dikirim ke Coinbase gitu teman-teman, yang mengakibatkan ya Bitcoin mau naik gimana penjualannya cukup besar ya. Semoga saja sih dengan sentimen positif yang mengatakan arus keluar ini udah mulai berkurang ya sejak pasca lampu hijau daripada SEC, dan semoga saja teman-teman ya altcoin dengan adanya persentase atau perkiraan ini bisa melambung juga harganya, dan semoga saja analis ini benar-benar
terjadi gitu di tahun ini. Amin. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi. Tetap disclaimer dan salam cuan.